setia untuk membahas mengenai Donghua Shaolan. Ujian Dewa Laut untuk Tangsen dan teman-temannya masih berlangsung. Sejauh ini mereka telah menyelesaikan 4 tahap ujian, yaitu menaiki anak tangga, menerobos segel laut, bertahan melawan terjangan ombak, dan bertempur melawan kelompok siluman roh laut berusia ratusan ribu tahun. Baiklah, kalau kalian sudah siap, mari kita mulai. Setelah menyelesaikan ujian Dewa Laut tahap keempat, Tangsen mendapatkan cincin merah ratusan ribu tahun untuk ketiga kalinya, yang membuat kekuatannya sudah dapat disandingkan dengan seorang Feng Hou Daoluo. Tak lama setelah itu muncullah ujian Dewa Laut tahap kelima, yaitu tantangan 7 penjaga menara suci. Misi Tangsen adalah mengalahkan satu persatu ke-7 penjaga menara suci dalam pertarungan 1 lawan 1. Batas waktu penyelesaian ujian adalah 72 jam yang akan mulai dihitung setelah menantang penjaga menara suci yang pertama. Sementara untuk Oscar, Daimube, Susuking, dan Mang Hojun masing-masing cukup mengalahkan satu penjaga suci. Sedangkan Ning Rongrong diberi misi untuk membantu mereka berempat pada setiap pertarungan. Ia akan dinyatakan lolos jika peserta yang ia bantu juga berhasil lolos dalam ujian. Di tengah kekhawatiran mereka menghadapi ujian yang dianggap mustahil, datanglah Xiaobe yang mengatakan kalau ia bersedia menemani mereka dalam berlatih. Sedikit banyak ia memahami kekuatan dari masing-masing penjaga menara suci yang pasti bisa berguna untuk menyusun strategi dalam menghadapi mereka. Kemudian disebutkan kalau Oscar akan melawan kenalan lama, yaitu Daoluo kuda laut. Susuking akan melawan Daoluo wanita laut, Mang Hojun melawan Daoluo hantu laut, dan Daimube akan melawan Daoluo ikan lanset. Xiaobe pun menjelaskan bahwa Master Roh penjaga menara suci yang terkuat menurutnya adalah Daoluo naga laut, sedangkan 4 yang disebutkan barusan kekuatannya masih berada di bawahnya. Urutannya dari yang terlemah sampai yang terkuat adalah Daoluo ikan lanset, Daoluo delusi laut, Daoluo kuda laut, Daoluo hantu laut, Daoluo bintang laut, Daoluo wanita laut, dan Daoluo naga laut. Tetapi jangan salah, karena yang dimaksud paling lemah di sini tetap saja seorang Master Roh bertitel Daoluo Laut yang mana kemampuannya tentu tidak bisa dipandang remeh. Ia kemudian juga menceritakan kalau dulu Balai Roh Pelindung pernah mengirim pasukan untuk menginvasi Pulau Dewa Laut. Namun dengan perlawanan dari 7 penjaga menara suci, sekitar 2000 Master Roh Balai Roh Pelindung tidak ada satupun yang berhasil selamat. Dan semenjak kejadian itu, Balai Roh Pelindung pun sudah tidak berani lagi berurusan dengan Pulau Dewa Laut. Setelah mendengar cerita dari Xiaobe, Oscar justru semakin tidak yakin kalau mereka bisa menyelesaikan ujian kali ini. Tangsen lalu mengusulkan sebuah rencana, tapi mungkin rencana ini akan terdengar sedikit licik. Rencananya adalah dengan tidak membiarkan seorang penjaga menara suci beristirahat setelah pertarungan. Jadi semisal Tangsen berhasil mengalahkan salah seorang penjaga menara suci, maka saat itu juga teman-temannya akan langsung menantangnya bertarung lagi tanpa memberinya waktu untuk memulihkan diri. Sehingga dengan begitu peluang kemenangan pasti akan menjadi jauh lebih besar. Akan tetapi Suzuki dan Daimube kurang setuju jika Tangsen yang terus-terusan berkorban, sehingga ia ingin membaliknya, mengingat ujian Tangsen akan jauh lebih sulit karena harus melawan ke-7 Daoluo Laut. Mungkin hanya Oscar yang butuh bantuan. Selebihnya ia bersama Suzuki dan Mang Hojun akan maju bertarung terlebih dahulu agar Tangsen bisa lebih santai. Di sisi lain, tepatnya di Kekaisaran Tiando sedang diadakan rapat darurat dalam membahas mengenai Kekaisaran Roh Pelindung yang terus memperluas kekuasaannya dengan begitu cepat. Nampak wajah geram dari Swebeng yang langsung memerintahkan prajuritnya agar segera memanggil Master Xiao untuk merencanakan langkah berikutnya. Sementara itu, di Kekaisaran Roh Pelindung sendiri, Bibidong memberikan perintah kepada Si Yue agar segera pergi menaklukkan kota para pandai besi. Semua tanpa beban langsung menyanggupi perintah tersebut. Namun sepertinya kecuali Hulena, karena ia masih tidak bisa berhenti memikirkan nasib Tang Yin meski sudah tahu kalau Tang Yin sebenarnya adalah Tangsan. Singkat cerita, pasukan dari Kekaisaran Roh Pelindung yang dipimpin oleh Ketua Sekte Naga Suci dan Ketua Sekte Ratu Lebah sudah tiba di kota Pandai Besi. Dengan segala keterbatasannya, para Pandai Besi berusaha mempertahankan wilayahnya menggunakan senjata rahasia. Namun jelas itu masih belum cukup karena lawan mereka adalah Master Roh tingkat atas. Terlihat beberapa orang berhasil diungsikan ke tempat yang aman, tetapi tetap saja kehancuran dari kota Pandai Besi tidak dapat terhindarkan. Diperlihatkan Si Wei yang memainkan musik dengan biolanya seakan sedang mengiringi pembantaian tersebut. Semua dibantai tanpa ampun hingga hanya tersisa sang ketua dari komunitas Pandai Besi. Ketua Sekte Ratu Lebah pun memberikan tawaran terakhir, yaitu jika bersedia bergabung dan mengabdikan diri untuk Kekaisaran Roh Pelindung, maka ia akan membiarkannya tetap hidup. Namun dengan tegas Silong mengatakan bahwa meski harus mati sekalipun, ia tetap tidak akan sudi jika harus menjadi budak dari Kekaisaran Roh Pelindung. Tidak butuh waktu lama, kabar jatuhnya kota Gengsin sudah sampai di Kekaisaran Tiando yang membuat mereka menjadi sangat kesal. Begitu pula dengan para tetua Sekte Tang, terutama Titan, mengingat ia juga adalah bagian dari perkumpulan Pandai Besi di kota Gengsin. Setelah penyerangan tersebut, diperlihatkan bahwa ternyata Silong berhasil selamat.
Diceritakan sesaat sebelum penyerangan, salah seorang bawahannya memukulnya hingga jatuh pingsan agar Silong tetap bisa hidup dan kelak bisa membangkitkan kembali perkumpulan pandai besi. Di pagi harinya ia tiba di Sekte Tang dan langsung menyampaikan permintaan maafnya karena ia merasa telah menjadi ketua yang gagal. Namun Titan sama sekali tidak menyalahkannya karena pasti Silong juga sudah berusaha semampunya. Yang Moody menambahkan bahwa kita harus segera mempercepat produksi senjata rahasia dan melatih para murid untuk bertempur melawan Kekaisaran Balai Roh Pelindung. Di Sekte Hautian, tempat Lao Go mengerjakan senjata rahasia tingkat tinggi, juga sudah tersampaikan kabar mengenai jatuhnya kota perkumpulan para pandai besi. Terlihat emosinya yang benar-benar terbakar setelah mengetahui kabar tersebut. Mentalnya sangat terpukul karena bagaimanapun juga komunitas pandai besi adalah rumah tempat ia dibesarkan. Sekarang kita kembali ke Pulau Dewa Laut. Pagi-pagi sekali Shiobe menemui Tangsa dan teman-temannya untuk menjadi mentor berlatih sebelum menghadapi ujian tahap kelima. Ia menjelaskan bahwa selama ini mereka selalu bertarung dalam sebuah tim, sehingga kali ini ia akan menguji kemampuan bertarung individu yang bertujuan untuk menyadari kelemahan diri sendiri dan mencari cara bagaimana mengatasinya. Oscar, Daimube, Suzuki, dan Mang Hojun akan bergantian melawan Tangsan, sementara Ning Rongrong akan bertindak sebagai support. Mengingat semenjak mendapatkan cincin roh ke-8, kekuatan Tangsan sudah setara dengan Mas Roh bertitel Douluo biasa. Ketika Tangsan baru mengeluarkan kekuatan rohnya, dapat dirasakan tekanan yang luar biasa kuat dari medan rumput biru perak. Tetapi dengan dukungan cahaya kibo dari Ning Rongrong sanggup mengurangi efek tekanan secara signifikan. Oscar berniat maju terlebih dahulu. Namun sebelum ia berhasil memakan sosis cloningnya, Tangsan langsung berteleport mendekat lalu menghentikannya dengan kekuatan pikiran. Berikutnya, Suzuki maju dengan kecepatan tinggi dan cakar tajamnya untuk berusaha menembus pertahanan Tangsan. Kecepatan dari pergerakan Suzuki memang luar biasa. Hanya saja damage yang ia berikan masih belum cukup kuat untuk bisa melukai Tangsan. Kesempatan inilah yang kemudian Tangsan manfaatkan untuk mengunci pergerakan Suzuki dan menjebaknya ke dalam piramida lautan dunia. Berikutnya ada Mang Hojun. Pengguna roh pelindung Phoenix tersebut langsung merilis skill roh ke-6-nya, terjangan api Phoenix menembus awan. Secara damage memang jauh lebih besar ketimbang serangan Suzuki, namun akurasinya payah sehingga ia berakhir hanya dengan jebakan sederhana dari ikatan rumput biru perak tanpa punya kesempatan untuk merilis skill roh yang lebih kuat. Yang terakhir adalah Daimube. Terlihat secara kemampuan fisik hanya dirinya lah yang bisa dikatakan seimbang melawan Tangsan. Namun jika sudah bicara soal teknik kekuatan roh, sebagai Mas Roh tipe pengendali dengan berbagai macam tekniknya, Tangsan bisa jauh lebih unggul. Tangsan menggunakan benang emas untuk coba membatasi pergerakan dari Daimube dan menyerap kekuatannya. Tetapi dengan cepat Mube berhasil lolos dan langsung membalasnya dengan merilis skill teknik ke-6 cakar kematian harimau putih. Dan untuk menghalaunya, Tangsan merilis skill dari tulang roh harimau paus iblis yang belum lama ini ia serap, yaitu serangan kapak pembelah iblis. Bentrokan dari serangan tersebut berakhir seimbang. Selanjutnya Tangsan langsung merilis skill roh terbarunya, yakni skill ke-8. Teknik yang bernama cermin penghancur iblis biru perak ini memiliki kemampuan untuk membatasi 100% pergerakan lawan dengan cermin kristal. Dengan ini jelas kemenangan berada di tangan Tangsan. Shiobe lalu menjelaskan mengenai kelemahan dari masing-masing mereka. Mulai dari Oscar yang terlalu santai sehingga tak sempat merilis skillnya, Suzuki yang hanya fokus pada serangan dan kecepatan memiliki pertahanan yang sangat lemah, sedangkan untuk Mang Hojun dan Daimube sejak awal sudah masuk ke dalam medan Tangsan. Alih-alih terus menyerang tanpa henti, akan lebih baik jika mundur terlebih dahulu untuk keluar dari kendali lawan. Tetapi keunggulan dari Tangsan ini tidak membuatnya menjadi sombong. Ia kemudian memberi semangat kepada teman-temannya bahwa kita semua pasti sanggup menyelesaikan ujian Dewa Laut. Keesokan harinya, Shiobe kembali melatih mereka dengan pertarungan simulasi melawan Master Laut penjaga Menara Suci. Meski terlihat adanya peningkatan kemampuan yang cukup besar, menurut Bos Saihi itu saja masih belum cukup karena pertarungan simulasi dengan pertarungan asli melawan seorang Feng Hou Douluo Laut adalah hal yang sangat berbeda. Di akhir latihan simulasi, Shiobe mengatakan kalau sekarang sudah tidak ada lagi yang bisa ia ajarkan sehingga besok mereka sudah bisa mulai untuk menghadapi ujian kelima. Singkat cerita, keesokan harinya mereka pergi menuju Menara Suci Kuda Laut. Mereka memutuskan untuk menantang Douluo Kuda Laut terlebih dahulu karena ia adalah satu-satunya penjaga Menara Suci yang mereka kenal. Kurang lebih sudah 3 tahun lamanya mereka tidak bertemu. Master Kuda Laut pun mengungkapkan kekagumannya atas kekuatan mereka yang sudah meningkat pesat. Ujian Dewa Laut tahap kelima pun dimulai dengan ditandai menyalanya cahaya dari ke-7 Menara Suci yang melambangkan batas waktu ujian. Sehingga apabila ke-7 cahaya tersebut padam, maka artinya 72 jam Tangsan sudah berakhir. Tanpa berlama-lama lagi, Tangsan maju dengan mengaktifkan medan Kaisar Biru Perak dan menunjukkan ke-8 cincin roh yang mana ketiganya berwarna merah.
Terlihat raut wajah Douluo kuda laut yang begitu terkejut karena hanya dalam waktu 3 tahun Tang San sudah mendapatkan 2 lagi cincin roh ratusan ribu tahun. Bahkan tidak cuma itu, Tang San pun juga memperkuat pertahanannya dengan merilis medan dewa pembunuh yang telah berevolusi menjadi medan neraka asura. Scene kemudian flashback sebentar yang memperlihatkan Xiaobe tengah menerangkan mengenai kemampuan Douluo kuda laut. Di antara ketujuh Douluo laut, Douluo kuda laut adalah salah satu yang tidak memiliki kemampuan medan sehingga pasti tidak akan bisa meng-counter medan milik Tang San. Namun yang harus sangat diwaspadai adalah skill roh ke-9-nya. Bahkan saking kuatnya, Xiaobe pun menyarankan agar Tang San jangan sampai memberikan kesempatan Douluo kuda laut untuk merilisnya. Scene kembali ke arena pertempuran. Diperlihatkan Douluo kuda laut yang sangat berhati-hati dalam mengambil langkah karena begitu ia maju dengan sembarangan maka medan milik Tang San pasti akan langsung menekannya. Sehingga perlawanan terbaik saat ini menurutnya adalah dengan tetap menjaga jarak. Untuk itu Douluo kuda laut segera merilis ke roh ke-6 perisai langit laut biru sebagai pertahanan untuk menekan balik medan Tang San. Berikutnya ia merilis ke roh kelima tinju amarah laut, sebuah serangan jarak jauh dengan gelombang udara yang dipadatkan membentuk pukulan yang dilancarkan secara bertubi-tubi dari berbagai arah. Tidak ada celah untuk terus menghindar sehingga Tang San perlu menggunakan skill teleportasi untuk segera keluar dari zona serangan. Namun tidak disangka skill roh milik Douluo laut juga memberikan efek pembatasan kekuatan roh yang membuat Tang San hanya bisa berteleport dalam jarak pendek. Untung saja ia masih bisa bertahan berkat skill perisai emas tak tertembus. Merasa kekuatannya belum cukup, Tang San menarik kekuatan dari alam, termasuk gunung dan pepohonan untuk meningkatkan kekuatan rohnya. Tentu hal ini tidak bisa Douluo laut biarkan terus-menerus karena jika Tang San berhasil menyerap lebih banyak lagi, maka dirinya lah yang akan dalam bahaya. Ia pun kemudian memfokuskan satu tinju untuk menghentikan Tang San, namun tidak disangka kekuatan rohnya justru ikut terserap. Sampai pada akhirnya Douluo kuda laut pun tidak bisa menahan dirinya lagi, ia berniat merilis skill roh terkuatnya yaitu skill ke-9. Yang mana skill inilah yang dikhawatirkan oleh Xiaobe supaya jangan sampai digunakan. Dan benar saja, hanya dalam sekejap skillnya tersebut langsung dapat memutus benang emas milik Tang San sekaligus menghentikan penyerapannya. Bo Saihi yang tengah memonitoring jalannya pertarungan pun juga mengakui kehebatan dari skill ke-9 tersebut. Kemudian diceritakan bahwa dulu pernah ada bencana alam terbesar yang pernah hampir memusnahkan Pulau Dewa Laut. Bencana alam tersebut adalah meletusnya gunung berapi aktif di bawah laut. Kala itu lautan yang tenang tiba-tiba berubah menjadi gelombang pasang dengan lelehan lava yang menyertainya. Jutaan bola api bersuhu tinggi menghujani Pulau Dewa Laut yang membuat begitu banyak korban berjatuhan. Sebagai salah satu penjaga pilar suci, Douluo kuda laut pun juga maju untuk mencoba menghentikan bencana. Bo Saihi kemudian mengatakan kalau ia yang akan melindungi kota, sementara Douluo kuda laut ia beri tugas untuk menyegel gunung berapi dasar laut. Singkat cerita ia berangkat menuju sumber ledakan. Ia pun kemudian merilis ke roh ke-9 tinju ledakan naga langit dan berhasil menyegel ledakan dari gunung berapi. Menurut Bo Saihi, andai saja Douluo kuda laut tidak bertindak tepat waktu, maka dapat dipastikan Pulau Dewa Laut telah musnah. Scene kemudian kembali ke pertempuran Tang San. Skill ke-9 dari Douluo kuda laut benar-benar menekan Tang San sepenuhnya. Bahkan perisai emas tak tertembus juga sudah tidak sanggup lagi untuk menahan kerasnya pukulan tersebut. Dengan ini pertarungan pun telah berakhir. Namun itu cuma anggapan awal dari Douluo kuda laut karena tentu saja Tang San masih sanggup untuk bangkit kembali. Mengetahui hal itu, Douluo kuda laut langsung menyambutnya dengan serangan skill ke-9 sebagai serangan terakhir. Untuk melawannya, Tang San merilis skill kedua dari tulang roh kaki kiri harimau paus iblis, yaitu sayatan taring harimau paus iblis. Tidak disangka serangan Tang San yang lebih unggul. Skill dari tulang roh ratusan ribu tahun ditambah dengan kekuatan medan sanggup menghancurkan skill ke-9 dan pertahanan terkuat milik Douluo kuda laut. Sehingga dengan ini barulah pertarungan benar-benar berakhir dengan kemenangan di tangan Tang San. Hal lain yang membuat Master Douluo kuda laut cukup terkejut, ternyata saat ini juga ia akan kembali ditantang oleh peserta lain tanpa membiarkannya untuk memulihkan diri terlebih dahulu. Ya, tentu saja ini adalah bagian dari rencana Tang San. Dalam pertarungannya, ia sengaja memaksa Douluo kuda laut untuk menghabiskan banyak kekuatan roh agar Oscar dan Ning Rongrong bisa mendapatkan keuntungan dengan melawannya dalam kondisi yang tidak prima. Mungkin cara ini memang sedikit licik. Namun Douluo kuda laut sama sekali tidak mempermasalahkan hal tersebut selama itu tidak melanggar aturan dalam ujian. Singkat cerita, Oscar maju dengan meminjam kekuatan medan api finish Mang Ho Jun melalui skill ke-6-nya yaitu sosis cloning. Di belakangnya, Ning Rongrong pun juga terus memberikan dukungan menggunakan skill roh pelindung pagoda cahaya kibau. Kombinasi dari mereka berdua pun sanggup menekan Douluo kuda laut yang memang sudah kelelahan, sehingga tidak butuh waktu lama mereka berdua berhasil mengalahkannya dan dinyatakan sebagai pemenang. Akan tetapi karena strategi mereka ini dianggap kurang sportif, hadiah ujian yang awalnya penambahan 1 level kekuatan roh, kini hanya diberikan setengahnya saja.
Tak lama selang waktu berlalu, datang seekor burung pembawa pesan dari Sekte Tang yang mengabarkan bahwa kota para pandai besi telah berhasil ditaklukkan oleh Kekaisaran Roh Pelindung. Setelah mengetahui kabar tersebut, Tang San mengatakan kalau ujian Dewa Laut harus segera diselesaikan agar mereka bisa kembali untuk menghentikan Kekaisaran Roh Pelindung. Mereka lalu segera menuju tempat ujian berikutnya, yaitu Menara Suci Douluo Ikan Lanset. Dan dijelaskan kalau Douluo Ikan Lanset adalah seorang master tipe alat, yaitu tombak laut. Untuk rencana kali ini, Daimube bersama Ning Rongrong akan menantangnya terlebih dahulu supaya Tang San bisa beristirahat dan memulihkan kekuatan rohnya. Xiaobe pun juga datang untuk menyaksikan pertarungan mereka. Dalam scene flashback, ia menjelaskan kalau Douluo Ikan Lanset adalah satu-satunya master tipe alat dari ketujuh Doulo Laut. Roh pelindungnya adalah tombak laut yang diberkati oleh cahaya Tuan Dewa Laut secara langsung. Pertarungan mereka pun dimulai. Sebagai serangan pembuka, Doulo Ikan Lanset merilis skill roh ketiga, yaitu 2 cloning bayangan yang menyerang Mubai secara bersamaan. Keduanya berhasil Mubai atasi tanpa ada masalah, namun itu tadi hanya sambutan selamat datang dari Doulo Ikan Lanset untuk menguji apakah mereka layak untuk menerima ujiannya. Untuk membuktikan dirinya, Mubai yang selanjutnya melancarkan serangan yang dibantu oleh dukungan cahaya Kibo dari Ning Rongrong. Dalam pertarungan jarak dekat, keduanya terlihat seimbang. Sampai suatu titik, Doulo Ikan Lanset merilis teknik penyatuan roh pelindung alat, persis seperti apa yang pernah dilakukan oleh Chen Xing sang Doulo pedang ketika bersatu dengan pedang 7 jalan kebinasaannya. Daimube berusaha memecahkan teknik lawan sebelum benar-benar siap untuk dirilis. Namun usahanya sia-sia karena terdapat semacam barir yang menyerap dan memantulkan serangannya. Berikutnya, Daimube langsung merubah strateginya menjadi defensif untuk merespon serangan dari Doulo Ikan Lanset. Diperlihatkan kalau ternyata Doulo Ikan Lanset memiliki medan untuk menyerap kekuatan laut. Tang San pun segera memerintahkan Mubai untuk menyerang sebelum kekuatan lawan terisi penuh. Serangan Mubai yang diperkuat oleh Ning Rongrong pun sukses menggagalkan persiapan musuh. Sayangnya ini masih jauh dari kemenangan karena Doulo Ikan Lanset selalu merubah strateginya dengan memisahkan diri dari roh pelindungnya, kemudian mulai melakukan pressing melalui serangan jarak dekat. Terlihat Mubai pun mulai terengah-engah menandakan kalau kekuatannya telah habis terkuras. Agar dapat sedikit memberikan nafas kepada rekannya, Ning Rongrong merilis skill dari tulang rohnya untuk menciptakan ruang ilusi. Tidak ingin menunggu lebih lama lagi, Doulo Ikan Lanset segera merilis skill roh ke-9-nya, yaitu tombak laut penghancur untuk mengakhiri pertempuran. Serangan Daimube yang berusaha menghalaunya tidak cukup kuat sehingga serangan fatal dari Doulo Ikan Lanset langsung menembus tubuhnya dan melemparkannya ke dasar laut. Tetapi yang mengejutkan adalah bisa-bisanya Daimube memberikan serangan balik yang cukup keras di saat tubuhnya telah terluka parah. Meskipun begitu, tetap saja pertarungan tidak bisa dilanjutkan sehingga Doulo Ikan Lanset menyatakan kalau hasil pertarungan kali ini adalah seimbang. Namun sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, Daimube tiba-tiba keluar dari air tanpa meninggalkan bekas luka sedikit pun. Kemudian dijelaskan bahwa tadi di dalam ruang ilusi, Daimube memakan sosis cloning dari Oscar untuk meniru skill pemisah bayangan milik Suzuki. Jadi orang yang menerima serangan fatal dari tombak laut Doulo Ikan Lanset hanyalah bayangannya, sedangkan tubuhnya yang asli berada di posisi yang aman dan siap memberikan serangan balasan. Dengan ini, Daimube dan Ning Rongrong pun dinyatakan sebagai pemenang. Daimube yang telah menyelesaikan ujian kelima mendapatkan hadiah berupa penambahan 1 level sehingga ia berhasil menembus batas kultivasi di level 80. Sementara scene beralih ke daratan, tepatnya di Akademi Shrek. Terlihat guru Xingming yang tengah melaporkan kepada Flander bahwa acara kelulusan dari para murid tahun ini sudah selesai dipersiapkan. Menurut Flander, momen ini akan menjadi sangat bagus untuk membangkitkan kembali semangat dari seluruh para murid pasca insiden yang menimpa kota para pandai besi. Kembali ke Pulau Dewa Laut. Setelah pertarungan Mubai dan Ning Rongrong, kini giliran Tang San Xiaowu yang menantang Doulo Ikan Lanset. Begitu mengejutkan ketika melihat 3 cincin roh merah yang melingkar di tubuh Tang San, ditambah lagi Tang San yang sekarang sudah bisa mengendalikan kekuatan dari cahaya Tuan Dewa Laut.
Sejak awal, Douluo ikan lanset sudah masuk ke dalam medan milik Tang Sen yang membuat Tang Sen dengan mudah bisa mendominasi jalannya pertarungan. Setiap langkahnya telah Tang Sen baca dengan sangat akurat, sehingga tidak butuh waktu lama, ia pun sudah mampu mengakhiri pertempuran tersebut dengan menodongkan tombak kaisar biru peraknya tepat ke leher Douluo ikan lanset. 你是人又如何？是魂兽又如何？要想提前预知剧情，没有什么好犹豫的。 Di sisi lain, Xian Rensui yang masih berupaya keras untuk menyelesaikan ujian Dewa Malaikat tahap ke-6, yaitu menahan serangan dari Xian Douliu. Diperlihatkan Xian Rensui yang sudah jauh lebih baik ketimbang saat kali pertamanya ia menerima ujian ini. Dia sanggup menggunakan teknik sayap malaikat pada tulang roh lengan kanan malaikat yang tidak hanya kuat namun juga bisa memantulkan serangan. Namun di saat yang bersamaan, teknik ini juga sangat menguras kekuatan rohnya sehingga masih butuh waktu sampai ia benar-benar sanggup menyelesaikan ujian tahap ke-6-nya tersebut. Ada kalanya saat akan hampir menyerah, ia teringat kembali ketika dulu Tang Sen berhasil menghancurkan medan malaikat yang membuat semangatnya kini kembali berapi-api. Sementara itu di Istana Kekaisaran Tiando, seorang prajurit datang menemui Kaisar Suebeng untuk melaporkan bahwa kota Silvas dan 3 kerajaan bagian di sekitar Kekaisaran Xingluo telah ditaklukkan dan dikuasai oleh Kekaisaran Roh Pelindung. Selain itu, para utusan Kekaisaran Tiando yang diperintahkan pergi untuk menghubungi Kekaisaran Xingluo semua dibunuh dalam perjalanan oleh orang-orang Bibidong. Sehingga hal ini mengakibatkan hubungan kerjasama antar kekaisaran akan menjadi sulit karena terkendala masalah komunikasi. Master Xiao kemudian menjelaskan meski Balai Roh Pelindung punya banyak master roh hebat, namun jumlah pasukannya tidaklah banyak. Untuk itu, Master Xiao berencana untuk menempatkan banyak pasukannya di perbatasan sebagai pengalih perhatian, lalu membentuk tim khusus yang bertugas pergi ke arah utara untuk membuka jalur komunikasi laut dengan Kekaisaran Xingluo. Pembicaraan kemudian beralih membahas 3 petinggi akademi Kekaisaran Tiando. Meski mereka bertiga berasal dari Balai Roh Pelindung, tetapi mereka memilih untuk tetap tinggal di sini. Sehingga tinggal pikirkan suatu cara agar ketiganya mau berpihak kepada kita. Scene kembali ke Pulau Dewa Laut. Tang Sen bersama teman-temannya pergi menuju menara suci ketiga yang mana dijaga oleh Master Douluo Delusi Laut. Namun sejauh mata memandang mereka hanya melihat laut yang diselimuti oleh kabut hitam yang nampak begitu menyeramkan. Menurut Oscar, kabut hitam tersebut mungkin mirip dengan alam ilusi milik Ning Rongrong di mana orang yang memasukinya akan terjebak ke dalam dunia ilusi. Bahkan Tang Sen dengan mata iblis ungu yang sanggup melawan segala macam jenis ilusi merasa tidak begitu yakin bisa mengatasi ilusi tingkat tinggi milik Douluo Delusi Laut tersebut. Namun jika terus berdiam diri di sini juga bukanlah ide yang bagus, sehingga Tang Sen bersama Xiao ingin langsung masuk untuk melihat secara langsung lawan seperti apa yang harus mereka hadapi. Sedangkan yang lain Tang Sen sarankan agar beristirahat memulihkan diri, terutama Ning Rongrong karena masih ada 2 pertarungan lagi. Begitu masuk ke dalam kabut, Tang Sen langsung bisa merasakan kalau kekuatannya telah dibatasi, baik kekuatan roh maupun kekuatan pikiran. Ia mengingat kembali apa yang pernah Xiaobe jelaskan bahwa Master Douluo Delusi Laut merupakan pengguna roh pelindung unik dan langka yang disebut ular delusi. Memiliki kekuatan medan bawaan yang saking kuatnya, bahkan Douluo Naga Laut pun juga tidak berani asal melawannya. Masih berusaha mencari keberadaan Douluo Delusi Laut, namun tiba-tiba lingkungan sekitar mereka berubah menyerupai tempat pertempuran Tang Sen melawan Master Roh Balai Roh Pelindung di dalam hutan pertarungan bintang. Bahkan tidak cuma tempatnya saja, orang-orang Balai Roh Pelindung yang dulu menyerang mereka pun juga muncul persis seperti kejadian waktu itu. Dan inilah kekuatan medan dari Douluo Delusi Laut, yakni menggali ingatan paling menyakitkan dari targetnya dan menaruhnya pada situasi yang sama persis dengan tujuan menghancurkan mental. Xiao pun mencoba menenangkan Tang Sen yang terbawa emosi dengan mengatakan agar tidak bertindak gegabah karena ini hanyalah alam ilusi. Namun kali ini emosi Tang Sen benar-benar terpancing, kemarahannya pun sudah tidak dapat dibendung lagi. 这一铁脚底，却被你们踩在脚底，这一份锥心之痛。我心爱的人，武魂殿罪无可恕。 Semuanya Tang Sen hajar tanpa ampun meski ia tahu kalau sebenarnya ini hanyalah alam ilusi. Hal ini jelas menunjukkan dendamnya yang amat mendalam kepada Balai Roh Pelindung yang sudah membuatnya begitu menderita. Untung saja berkat adanya Xiao, Tang Sen bisa terlepas dari kebencian yang hampir merenggut kesadarannya. Bersamaan dengan itu, Menara Suci dan Douluo Delusi Laut pun mulai menampakkan dirinya.
Ia tidak menyangka kalau Tang San yang harusnya sudah sepenuhnya berada dalam kendali justru sanggup menghancurkan medan delusi, bahkan menyerangnya balik dengan kekuatan pikiran yang sangat kuat. Tang San lalu mengungkapkan kekesalannya karena sudah berani melukai Xiao Wu. Namun Doluo delusi laut justru semakin memancing amarah Tang San dengan mengatakan bahwa sejak awal Tang San sendirilah yang tidak mampu melindungi orang yang ia cintai. Sudah tahu kalau tadi hanya alam ilusi, tetapi tetap saja berusaha keras untuk membunuh musuh yang semakin jelas membuktikan ketidakmampuan Tang San pada waktu itu. Emosi Tang San pun semakin menjadi. Hasrat ingin membunuhnya semakin pekat yang seakan melupakan kalau ini sebenarnya hanyalah sebuah ujian. Dalam sekejap ia berhasil menjebak Doluo delusi laut ke dalam medan dewa pembunuh neraka asura dan pertarungan di dalam medan pun tak terelakkan. Di puncak pertarungan mereka, Doluo delusi laut berhasil menghancurkan medan neraka asura milik Tang San, namun ia nampak masih kesulitan saat beradu kekuatan pikiran dengan Tang San. Ketika dia sudah hampir terdesak, di luar ia melihat Xiao Wu yang sedang lengah dan mengambil kesempatan ini untuk memecah konsentrasi Tang San. Dengan tegas Tang San mengatakan kalau boleh saja melakukan apa saja kepada dirinya. Namun jika ada yang sampai melukai Xiao Wu, pasti dia tidak akan melepaskannya. Untung saja dalam sepersekian detik Xiao berhasil menghentikannya dan membelokkan arah serangan sehingga nyawa dari Doluo delusi laut masih terselamatkan. Xiao lalu memeluknya dan mencoba menenangkannya dengan mengatakan kalau ia tidak ingin melihat Tang San kehilangan kendali seperti ini lagi. Tang San pun akhirnya juga menyadari kalau tujuan dari Doluo delusi laut sebenarnya adalah untuk menguji kemampuan dalam pengendalian diri. Meski ledakan emosi bisa mengeluarkan potensi terbesar, namun efek buruknya juga dapat membuat hilang kendali. Dan dari pertarungan ini jelas menunjukkan bahwa Tang San memang harus lebih melatihnya lagi. Hal ini pun juga disesalkan oleh Bo Saishi. Menurut Bo Saishi, walau Tang San berhasil lolos dalam ujian Doluo delusi laut, namun buruknya dalam kemampuan pengendalian emosi kelak bisa mencelakainya. 我听说有一个二维码，叫斗罗大陆官方微信。 Sementara itu di sisi lain, Xian Rensui yang masih dihadapkan pada ujian Dewa Malaikat tahap ke-6 yaitu menahan serangan dari kakeknya. Serangan ini berasal dari skill roh keempat milik Xian Douliu, namun meski cuma skill keempat, Xian Rensu masih belum sanggup menahan satu serangan pun. Selain terus memberikan serangan, Xian Douliu juga terus menempa semangat dari cucunya tersebut sebagai penerus dari suku Dewa Malaikat. Singkatnya, dengan mengingat semua kegagalan yang tidak ingin terulang kembali, Xian Rensui berhasil menembus batasannya untuk menciptakan perisai malaikat yang jauh lebih solid. Namun meskipun begitu, Xian Douliu mengatakan kalau ini saja masih jauh dari kata cukup. Kembali ke tempat Tang San, lawan berikutnya adalah penjaga menara suci Master Doluo Hantu Laut. Tetapi dengan kondisi Tang San yang sekarang tidak memungkinkan untuk langsung menantangnya, sehingga sesuai dengan rencana awal, Mang Hojun bersama Ning Roro akan maju terlebih dahulu agar Tang San bisa lebih santai. Melewati jalan dihiasi tulang belulang yang berserakan semakin menambah kengerian dari tempat tersebut. Sekilas terlihat bayangan makhluk terbang yang tidak begitu jelas karena adanya kabut tebal yang memperpendek jarak pandang mereka. Karena merasa kesal dengan ketidakpastian, Mang Hojun pun segera merilis kekuatan Phoenix-nya dan barulah terlihat Doluo Hantu Laut bersama roh pelindungnya yakni ikan pari iblis.
Dauluo hantu laut lalu mengatakan kalau ujian darinya sudah dimulai sejak awal. Dan benar saja, mereka berdua pun mulai kehilangan kesadarannya karena telah terkontaminasi oleh racun skill roh ke-8 milik Dauluo hantu laut. Racun yang tidak memiliki bau, tanpa warna dan tanpa bentuk sehingga korban tidak akan menyadarinya sampai racun tersebut mulai bekerja. Efeknya dapat membuat kesadaran seseorang masuk ke dalam dunia ilusi, memperlihatkan gambaran terindah yang paling didambakan oleh si korban, namun sebenarnya membunuh secara perlahan dengan terus-menerus mengikis energi kehidupan dan menidurkan jiwa untuk selamanya. Diperlihatkan Mang Hojun yang telah jatuh ke dalam dunia mimpi terbangun di sebuah kamar dan masih berusaha memahami apa yang sebenarnya telah terjadi. Hingga tiba-tiba ia ditarik oleh para tetua sekte Tang karena ternyata hari ini adalah hari pernikahannya dengan Bai Chen Xiang. Tentu saja ia pun merasa sangat bahagia karena momen yang paling didambakannya kini telah terwujud. Di waktu yang bersamaan, Ning Rongrong juga tengah berada di dalam mimpi yang mana ia terbangun di markas sekte Cahaya Kibau lengkap dengan ayah beserta kedua kakek angkatnya. Masing-masing dari mereka memberi hadiah karena hari ini adalah hari ulang tahunnya. Oscar pun juga datang dengan membawakan kue ulang tahun yang melengkapi kebahagiaannya. Namun berbeda dengan teman-temannya yang berada di dunia nyata, terlihat semakin cemas karena racun Dauluo hantu laut sudah menyebar dan hampir menelan kesadaran mereka sepenuhnya. Kembali ke alam ilusi, Mang Hojun yang sedang dibuai oleh mimpi indah mulai menyadari sesuatu yang aneh. Ia merasa sudah melupakan sesuatu yang sangat penting namun sama sekali tidak bisa mengingatnya. Hal yang sama pun juga dirasakan oleh Ning Rongrong. Semakin mereka berusaha mengingat, terlihat gambaran dunia yang awalnya damai dan tenang berubah menjadi dunia yang dipenuhi oleh kekacauan. Sampai akhirnya kata kekaisaran roh pelindung berhasil mereka sebut. Mengingat kembali Chen Xing yang tangannya kembali utuh membuat Ning Rongrong sadar kalau ini hanyalah dunia ilusi. Keduanya lalu berniat segera meninggalkan dunia ini. Meski terasa berat karena apa yang mereka lihat saat ini benar-benar hal yang selalu mereka impikan. Namun berhasil menyadari kalau ini hanya dunia ilusi bukan berarti mereka bisa menang begitu saja. Karena masalah berikutnya adalah bagaimana cara menghancurkan ilusi tersebut dan mengalahkan Master Dauluo hantu laut. Untuk itu, Mang Hojun berencana merilis kekuatan roh pelindung Phoenix Full Power dengan dukungan seluruh skill Cahaya Kibau milik Ning Rongrong dari skill 1 sampai skill ke-7 yaitu perwujudan roh pelindung Pagoda Cahaya Kibau. Jika dibandingkan dengan ilusi yang menunjukkan penderitaan, ilusi yang memperlihatkan impian dan kebahagiaan memang jauh lebih menggoda dalam menjebak hati manusia. Namun dengan tekad yang kuat, akhirnya Mang Hojun bersama Ning Rongrong telah berhasil menyelesaikannya dengan sangat baik. Di sisi lain, tepatnya di Akademi Kekaisaran Tiando, terlihat 3 petinggi akademi yang tengah membicarakan mengenai Kekaisaran Roh Pelindung. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa ketiga orang ini sebenarnya berasal dari Balai Roh Pelindung, namun menolak untuk kembali karena mereka tidak sependapat dengan rencana jahat yang dilakukan oleh Bibi Dong. Di tengah kebimbangan tersebut, Guru Xingming datang menemui mereka. Tujuannya adalah untuk mengajak mereka bertiga bergabung di pihak Kekaisaran Tiando untuk melawan Kekaisaran Roh Pelindung yang telah melakukan banyak kejahatan. Pada awalnya mereka terlihat masih ragu sehingga perlu memikirkannya lagi. Namun setelah melihat para murid akademinya yang sangat bersemangat untuk menumpas kejahatan, tanpa pikir panjang lagi ketiganya pun sepakat untuk menjalin kerjasama dengan Kekaisaran Tiando. Kita kembali ke Pulau Dewa Laut, yang mana sekarang giliran Tang San bersama Xiao yang akan melawan Dauluo hantu laut. Setelah sampai di depan menara suci, serangan kabut ilusi beracun pun langsung mengelilingi mereka. Namun belajar dari pertarungan Mang Hojun sebelumnya, asalkan bisa mengatasi racun ilusi maka ia bisa mendominasi jalannya pertarungan. Dalam menangkal racun, Tang San menggunakan salah satu dari tanaman dewa anti racun miliknya, yaitu kelopak bunga jahitan sutra. Sehingga tidak butuh waktu lama, pertarungan pun telah berakhir dengan kemenangan telak di pihak Tang San. Shadow power, execute! 唐三，海鬼圣柱考核通过。小五，陪伴考核通过。 Beres pertarungan, Master Dauluo hantu laut mengakui kehebatan Tang San sebagai orang yang bertekad kuat dan menguasai berbagai macam penawar racun, sehingga memang sangat layak jika dipilih sang penerus dari Tuan Dewa Laut. Singkat cerita, mereka telah tiba di menara suci kelima, yaitu tempat dari Dauluo Bintang Laut. Dauluo Bintang Laut muncul dari dalam air dan langsung menyambut Tang San dengan skill ke-7 wujud roh pelindung.
第七魂技，武魂真身。 Wujudnya menyerupai monster laut raksasa dengan beberapa tentakel yang terlihat lebih mirip kraken ketimbang bintang laut, yang mana pada setiap tentakelnya memiliki kemampuan penghisap kekuatan roh lawan. Untuk menahannya, Tangsan juga mengeluarkan wujud roh pelindung agar ia bisa lebih leluasa dalam melancarkan serangan. 杀神突击。 魂技，蓝炎霸王枪。Dengan merilis tombak kaisar biru perak, Tangsan berhasil memotong salah satu tentakel. Namun tidak disangka Douluo bintang laut memiliki kemampuan regenerasi super yang dalam sekejap mampu menumbuhkan tentakelnya kembali. Situasi pun semakin mendesak Tangsan. Bahkan tentakel bukan cuma menyerap kekuatan roh tetapi juga mengandung racun yang membuat tubuh mati rasa. Tanpa membuang-buang waktu lagi, Tangsan segera merubah strategi yang awalnya fokus menyerang menjadi pertarungan tarik tambang. Ia merilis kemampuan benang emas penghisap untuk melawan tentakel penghisap lawan untuk membuktikan kekuatan penghisap siapa yang lebih unggul. Tetapi nampaknya Tangsan telah salah perhitungan ya. Tidak hanya daya hisap yang lebih kuat, bahkan Douluo bintang laut masih memiliki skill roh ke-9 yaitu gravitasi black hole untuk menelan Tangsan ke dalam tentakel. Dan di dalam tentakel, Tangsan merasa kekuatannya sedang diserap puluhan kali lipat jauh lebih cepat. Ketika tengah berusaha mencari jalan keluar, ia berhasil menemukan tubuh aslinya dan berhasil kembali bersatu sehingga kekuatan roh yang terserap mulai melambat. Selain itu, ia juga berhasil menemukan lokasi dari Douluo bintang laut dan bersama Shou mereka pun mulai kembali terlibat pertarungan fisik. 唐三，你是无法战胜我的。哥，我来帮你。 Hingga tiba kesempatan, Tangsan akhirnya bisa menyerang titik terlemah dari wujud roh pelindung milik Douluo bintang laut. Tangsan tahu karena diam-diam ia telah memberikan tanda kepada setiap tentakel yang menyerangnya, dan hanya ada satu tentakel yang tidak pernah menyerang sehingga tentakel tersebut pasti merupakan area paling lemah. 第八魂技，融合。 Selanjutnya ia meminta Shou membawanya berteleport ke atas untuk mengakhiri pertempuran. Setelah sampai di titik terlemah, Tangsan menggunakan tulang roh kaki laba-labanya untuk menyerap seluruh kekuatan dari Douluo bintang laut. Memiliki daya hisap yang bahkan ratusan kali lipat jauh lebih besar ketimbang benang emas sebelumnya. Tangsan pun memperingatkan Douluo bintang laut agar segera mengaku kalah karena jika ia menyerap lebih dari ini dikhawatirkan akan menyebabkan luka parah yang tidak akan bisa dipulihkan. Dan setelah Master Douluo bintang laut mengaku kalah, Tangsan mengembalikan kekuatan yang telah ia serap sehingga dengan ini Tangsanlah yang dinyatakan sebagai pemenang. 唐三，海星圣柱考核通过；小五，陪伴考核通过。